celah-celahnya ketutup ya. Habis hero-nya berarti. Benar dong. Tapi kali ini kita akan menyaksikan di mana second pick masih berada di tangan dari RRQ walaupun sudah pecah 100% yang gak masalah buat mereka. Gak masalah, mereka akan tetap gas terus. Masalah. Dan sekarang dengan adanya jauh head Matilda, Fanny Chuzin ya yang akan tetap menjadi prioritas dari kedua belah tim. Tinggal kita lihat apakah ini akan menuju ke arah junglernya dulu Joy atau sekarang Lui ternyata. Ya Lui lagi-lagi ya ditutup karena Geekfam kayaknya merasa kalau misalkan second pick Lui itu bisa diambil sama RRQ dan Harit. Magic is my life. Magic Ismail sudah ditutup, nggak ada jalan lagi. Itu dia salah satu concern di mana kalau para pasukan dari tim-tim tersebut dibandingkan harus menghadapi sosok dari Harit dan berpikir keras untuk meng-counternya, ada baiknya di ban ya Profesor? Di ban aja udah. Tapi Joy-nya nih masih jadi masalah harusnya. Karena tadi dalam keadaan under aja, My Kids dapat momennya untuk bisa mengambil banyaknya purple buff yang dimiliki sama Setsujin. Iya ya, dan memang sepertinya lumayan licin gitu ketika bermain di tangan Makers atau Joy-nya sendiri. Dan RRQ sekarang punya kesempatan untuk ngambil Granger kalau misalnya mereka pengen prioritas buat sekarang. Atau di sisi lain ya Suyo ya yang biasanya akan kita lihat sekarang. Iya, Granger dan Movius dulu. Oke. Karena Suyo masih bisa diambil di fase pick yang ketiga. Dan mungkin membuka potensi untuk si manusia ungu Diren. Yang tentunya akan lebih kuat dalam teamfight besar. Ditambah lagi dengan efek dari Dark Wave. Yang tentu bisa sedikit memberikan efek sisi dibandingkan dengan sebelumnya dia menggunakan Cici. Dia dimana tidak memiliki efek sisi kecuali Curtain Call. Moskov Chow diambil. Seperti yang tadi kita mention, berarti lebih mending lawan Moskovnya dibanding melawan Haritnya. Betul. Tapi kalau Moskovnya ini terbuka, tandanya mereka juga harus pikirkan kembali. Ini make it sangat mengerikan dengan power dari sosok Joy-nya dan keputusan untuk melakukan pick terhadap Tigreal di pick yang ketiga ini wise banget. Setuju. Untuk mengcover siapapun nanti jungle-nya. Ya nangkep ke arah Joy akhirnya bisa ditangkap ya. Karena kalau di game sebelumnya kayaknya buat nangkep Joy dan Harit kalau game sebelumnya itu susah banget. Tapi untuk sekarang udah ada setidaknya satu jawaban nih dengan kehadiran Tigreal dan usernya juga Idok kan. Kita tahu gimana nih Tigreal Idok. Iya, mau Iron Hook, mau Implosion, terserah I-nya buat apa ya. Sama aja, sama-sama powerful banget dan masuk ke arah Benning. Faramis. Faramis bakal ditutup karena seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan di sini posisinya Chow Faramis early-nya powerful banget. Ditambah lagi Tigreal udah pasti bakal ke-deny kalau seandainya Implosion-nya bakal ditutup dengan Netherrealm. Yeah. Suyo juga ditutup karena tidak di-pick buru-buru tadi. Oke. Cuman jadi pertanyaan apakah Valentinanya ini bakal ditutup juga atau justru ingin diamankan nanti sama RQ Hoshi. Dan ternyata mereka lebih prefer untuk memilih ke arah Glue terlebih dahulu. Sosok badan ya yang dari tadi emang udah terbukti merepotkan banget. Bisa nge-handle 3 pemain sekaligus dan itu bakal jadi masalah sih. Oke. Tapi untuk menjadikan masalah dengan adanya Glue, tandanya mereka tidak mau lagi bermain dengan adanya utility yang defensif. Ya. Utility kan bisa ofensif dan defensif, Profesor. Ya, setuju. Sekarang mereka ingin coba untuk mengadu ke arah utility yang ofensif mungkin. Yang ofensif ya. Aku merasa kalau misalkan di sini picknya tertuju kepada Setsujin. Oh enggak, ternyata last pick Setsujinnya. Dikasih bebas. Opsinya pun masih banyak. Ada Hanzo. Setsujin dengan Hanzo. Wow. Apakah kita akan lihat hal tersebut, Nevin? Bisa jadi sih sejujurnya ya untuk melihat Setsujin. Hanzo, apalagi ya secara tim RRQ juga udah pernah kan ngebawain Hanzo. Jadi Iya, tapi itu harusnya emang hero power dari Hazel kan masalahnya. iya. Tapi ya untuk pemain lainnya mereka udah Udah tahu lah, berpengalaman ya, gitu udah untuk setupnya udah tahu gimana nge-handle-nya. caranya. Tapi kalau melihat kondisi sampai sekarang ini, pakai Hanzo bukannya aku tidak setuju ya. Tapi mereka harus ada yang combine sama sosok dari Tigreal ini. Percuma juga kalau Tigrealnya digunakan tanpa ada following up damage. Sedangkan Valentina, ini bukan tipikal seperti itu. Dan kalau Lucas gue setuju. Itu dia, Lucas. mereka butuh ada yang combine sama Tigrealnya. Wah, ternyata ini pick Valentinanya bukan cuma untuk ngedinai gerakan dari Tigrealnya biar nggak di-copy, Deny tapi Lucas. ternyata ngedinai Lucas juga. Sehingga pick Valentina menurutku di sini poin penting banget. Malah jangan sampai Valentinanya nggak kepake nih sama RRQ.
Iya ya, harus bisa dimaksimalkan dengan baik. Tapi di sisi lain Hilda nih, yang dari tadi sepertinya ditutup terus-terusan, akhirnya bisa keluar di tangan Geek Fam. Tapi untuk hasilnya, itu akan kita lihat sebentar lagi di game yang ketiga. Oke, Nevin masih menuju ke arah Geek Farm. RRQ. Profesor sepertinya juga menuju ke arah RRQ. Karena Lukas menjadi jungle-nya dan ini dia. One last chance. Siapakah yang akan jadi Geek Slayer atau King Slayer? Tapi ada angkat tangan sepertinya. Akankah ada sedikit pause? Tuh, nggak jadi hype, sabar. Malu tuh kalau yang pialanya mana tepuk tangannya, terus di pause. Gak jadi. Gak jadi. Terprediksi gitu ya. Iyalah, itu alasan kenapa gue harus tengok ke belakang, bos. Oh iya, lihat Ada ya. yang angkat tangan kita tahu. Tapi ya secara drafting ya tadi sempat ditanya sama Bang Oji kalau aku lebih ke arah mana ya. RRQ Hoshi dengan ngelihat mereka sepertinya kali ini bermain dengan hero-hero yang cukup nyaman secara individual. Untuk Granger dari Toy-nya, terus kita ngeliat Idok dari Tigreal-nya. Secara team fight ini solid banget sih Bang. Tapi kalau Oke. misalnya buat teman-teman dari Geek, Hmm? aku masih lebih ke penasaran gameplaynya sebenarnya seperti apa gitu yang ingin mereka mainkan. Kalau dari Geek ini sepertinya dia udah siapin untuk high ground pertama. Terus 4 orang ini udah siap untuk team fight. Kadera masih gue ngelihat potensial dia harus menjadi split push. Oh. Masih. Kenapa? Ya. Karena dengan hanya 4 orang ini damage mereka sebenarnya cukup. Tapi kalau misalnya berlima akan lebih maksimal. Apalagi ada DPS di sana. Cuma kalau misalnya mereka maksimalin dari sosok Kadera ini dengan split push, toh dari RRQ sih belum ada yang bisa meng-counter Kadera. Belum ada yang bisa untuk catch up terhadap split pushnya. Rotasinya pun masih terlalu jauh. Dan kalau ngomongin Dairon dengan Poveusnya, ini juga bisa untuk di take down sebagai Kadera solo kill. Dairon ya dengan Poveus-nya. Ini menarik sih ya untuk ngelihat Poveus yang kali ini bakal berhadapan dengan banyaknya efek dash. Tapi di satu sisi untuk Poveus sendiri kan berarti dia bakal ada di sekitar area team fight yang ngebuat dia gak bener-bener jadi badan. Itu sih yang nanti mungkin jadi pertanyaan apakah RTOG akan cukup strong dengan ngebawa Tigreal aja di area tengah-tengah pertempuran sebagai penerima damage. Nah kalau menurut Profesor, apakah kalau saya tadi punya statement kalau Kadera ini tetap akan menjadi power split push nanti dan mereka cukup aja dengan power 4 team fight 4 orang ini untuk team fight. Aku lebih setuju poin dari Ranger Mas kayak Moskovnya udah pasti akan ditugaskan untuk split push ya. Karena kalau misalkan kita ngomongin RRQ Hoshi, draft mereka emang draft kompleks untuk team fight besar. Iya. Dan harus berlima. Iya, harus Sehingga berlima. ya mau nggak mau, jadi Moskovnya harus memanfaatkan space yang diciptakan. Tapi jangan sampai Moskovnya kalah dulu nih untuk laning early game-nya. Iya. Karena kalau sampai Moskovnya tidak mendapatkan ruang untuk early game, untuk menciptakan split push di mid game itu akan sangat berat nantinya. Iya ya, aku tapi sebenarnya ngeliatnya Arkeoshi juga harus bermain lumayan cepat sih. Ini ngeri banget loh kalau udah Iya. masuk late game ya Sicilian, terus juga ada Moskov. Jadi Arkeoshi sepertinya bakal memaksimalkan kehadiran dari Valentina untuk main cepat. Oh, kita bakal masukin game sesaat lagi dan ini dia line of down yang sudah menanti kita. Alright, tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam in-game Soebel Arena baru tepuk tangannya. Let's go to lane of down. Dan ini dia untuk early power yang akan ditunjukkan oleh kedua belah tim. Loyski yang kali ini menggunakan Chow harusnya masih akan sama agresifnya, masih akan sama mengganggunya. Tapi bedanya nggak langsung ke area jungle ya tadi untuk memberikan satu pemaksaan retribution. Dan ya pertukaran damage di Sakit awal. loh, sakit loh. Jangan salah itu sakit juga loh. Ya. Dan itu cukup mengerikan. Meanwhile di arah top lane, Kadera masih struggle dengan ada seorang Toy. Ya seperti kata Profesor KB, Nevin, di early seperti ini dia nggak boleh kalah. Ya makanya dia freeze ya minionnya ya. Biar Toy harus maju ke depan. Itu juga yang dilakukan sama Dairon. Biar wave minionnya menuju ke arah dari turretnya Dairon. Sama-sama melakukan freeze minion, hanya saja pembedanya mungkin di sini ada Master Assassin. Yang tentu akan membuat Kadera jauh lebih ofensif di laningnya. Oh iya tuh kan, apalagi Master Assassin. Dia udah prepare banget tuh Nevin untuk sendiri.
solo pick off ya yang bakal coba untuk dimainkan juga secara damage akan lebih besar dari seorang Kadera nantinya. Tapi untuk RQ juga ini mereka ya dengan bermain secara team fight itu bakal jadi tantangan tersendiri buat di early game sebenarnya. Di bawah level yang keempat mungkin dan di bawah untuk 2 menit pertama sampai nanti Turtle muncul. Mereka harus bisa mandiri di laning, tapi Rians. Oke, bakal coba dipasang. Flicker for defensive. Kali ini meanwhile dari bottom lane. Gops akan coba dipasang. Dan flicker for defensive dari Idok. Dengan second hammernya berhasil mendapatkan Gops kembali. Dan kali ini first blood di tangan dari tim RRQ. Idok. Gila, satu tanker yang cukup menggugah selera para pasukan dari tim RRQ. Bahkan lihat Baloski di depan sana, membuat para pasukan dari tim RRQ, mereka tidak akan kenal diam, belum Unleash the Beast, karena Aboy masih satu posisi terbuka. Sangat keluar dikeluarkan, dan nampaknya kalau ngomongin ke arah sosok Susujin yang masuk lagi ke dalam, kalau dia nggak full health bar, ini akan jadi sia-sia. Iya ya, dan ngelihat dari posisi Make It, sepertinya belum ada satu upaya untuk melakukan penculikan karena Turtle juga masih menunggu momentum yang tepat dan lebih tepat lagi menunggu Baloski karena mereka butuh mata ya di sekitar area objektifnya. Ya mereka butuh vision biar nanti kebuka dan targetingnya jadi lebih oke karena ada Chow ya, The Way of Dragon. Apakah Turtle-nya akan direlakan sehingga pertukaran dengan orange buff yang akan dilakukan oleh MyKids sudah mulai bergerak ke seberang sana. Dan mencoba untuk mencari ofensivitas dari area jungle-nya. Tapi lihat, kali ini Susujin dengan adanya Turtle ini miliki para pasukan dari tim RRQ, rotasi langsung dibuat lari ke atas. Karena ini juga menjadi sebuah concern yang sangat penting ketika sosok Kadera dikasih ruang yang banyak. Ini berbahaya sekali nantinya ujungnya. Tapi Aboy! Purify Gaming! Gak bisa menyelamatkan dirinya dan itu dia Susujin. Unleash the Beast. Membuat perpasukan dari tim Geek Farm harus kehilangan mid lane. Plus Purify yang dia miliki dan Toy masih mengungguli Kadera di laningnya nih, Ben. Iya, tapi nih kalau ngomongin ketinggalan ini sebenarnya dari Geekem udah mulai ketinggalan ya. Mulai tadi Gops yang sempat tumbang, Kadera yang lumayan ke pressure juga. Bahkan dari area mid, Aboy udah sempat terpick off. Dan ya masih di angka yang sama ya untuk audience prediction 89% ke arah RRQ Oshi. Oke, bedanya sekarang Toy udah dapet Dead Sonata ya, jadi bisa memberikan poke damage. Dan lebih bisa bermain dari jarak yang lebih jauh, bisa last hit juga ke arah gerobaknya. Dan Kadera yang lebih dalam ancaman sepertinya karena poke damage-nya lebih mengerikan. Oke, ada MPLID Extremer. Amoy, gemoy. Gimana ya kalau Bang Aji yang ngomong kayak Gak cocok. nggak cocok. Terima kasih loh, David. Halo Kak Amoy. Halo, Amoy. Serius banget ya. Iya. Mungkin karena lagi intens kali early Iya. game-nya kan. Lagi intens, apalagi di game yang ketiga ini bakal Ini bencana. menentukan banget. Dan ada ini bencana nih, pas banget muncul juga ya. Jadi bencana. Ini bencana kecil kalau itu. Malu tutup mulut. Malu tuh ya. Aduh, tapi balik lagi ya ke dalam gamenya juga sekarang. Prince yang mengambil ultimate dari Sosok Lian ini bakal lebih ke arah individual sih, lebih mengebuat dia lebih sustain saja. Apalagi pas banget Turtle juga akan segera muncul dan sepertinya untuk kedua belah XP laner ini bakal join di team fight ini. Oh harus sih, karena kalau misalkan nggak join X-Lanernya, udah pasti team fight-nya bakal jadi 5 lawan 4. Otomatis harus join. Tapi kayaknya tetap bakal jadi 5 lawan 4. Anyway, Geek Fam melakukan sebuah rotasi yang menarik Caderanya ke bottom lane. Oke, Cadera ke bottom lane karena Cadera bisa datang kapan saja menuju ke arah Turtle dan di depan sana Lukas masih mendapatkan Turtle mereka. Membuat dari arah Kyoshi melakukan diva dan implosion from Idok. Berhasil mendapatkan Gops, tambah following-nya damage tambah dan tidak ada burst damage. Membuat Gops masih bisa selamat, tapi informasinya cukup mahal dengan flicker plus implosion dari Idok. Iya, ditukarkan dengan satu alter turret di bagian bottom lane, tapi masalahnya eliminasi dan turret di atas pun bakal menjadi milik dari RQ kan? Gila sakit banget, iya tetap akan menjadi milik RRQ. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, untungnya sosok dari RRQ mendapatkan Lukas. Kalau tidak, invasi dari Baloski ini udah bagus banget tadi. Ngebuat seorang Lukas agak sedikit terhambat. Iya. Dan akhirnya mengendorkan purple buff dia nih. Agak susah ya jadinya buat dapetin purple buff, ditambah lagi tadi retribution dari Setsujin juga lagi nggak ready, jadi ya bakal dilepas terlebih dahulu aja buat sekarang. Dan untuk para pemain dari RRQ Hoshito ini, yang berarti udah mulai bisa lebih aktif pas karena team fight, itu udah mulai menjadi tanda bahaya juga buat Geek Fam. Ya setuju sih, karena Toy bakal dikawal pastinya. Udah ada Sky Pierce juga. Di mana item ini akan cukup ya untuk bisa memberikan efek eksekusi. Tapi Caderanya masih belum ketemu jawabannya nih. Masih belum ada yang bisa nge-jump split push yang bisa dijawab. Mungkin dengan Dairen terlebih dahulu?
Tapi butuh direct juga RRQ-nya untuk team fight. Iya, makanya berat juga nih RRQ Oshi. Kalau dimainkan oleh Kadera. Harus main 3-2 berarti. Kalau mainin 3-2 agak cukup kurang, tapi lihat The Wild Dragon dikeluarkan begitu saja begitu seorang Gops. Buying time diberikan, dan Susujin masih mau lebih. Dan lihat Alex the Pin! Berhasil melakukan 1 point kill, karena Gops sudah tidak ada lagi jalan untuk pulang. Satu Spear of Destruction tidak berhasil mendapatkan siapapun. Meanwhile, Sang Cloud, Aboy! Salah kill from Bridge! Bahkan Baloyski bisa untuk menutup jalan dari seorang Rincian, tapi setidaknya dengan 2 point kill udah cukup mahal. Walaupun harus ditukar dengan turret juga di arah bottom lane. Wah, tetep ya nggak berhenti caderannya bro. Ya ini dia, pemanfaatan ruang ya. Karena mau nggak mau, kalau misalkan caderannya join team fight sekarang, dia belum cukup itemnya. Gak mampu, belum mampu. Belum mampu dan fokus. Implosion telah dikeluarkan di depan sana kah? Mundur ke belakang mendapatkan satu sensor Mekin. Tapi kalau yang damage masih sedikit kurang membuat para pasukan dari tim RRQ hanya mendapatkan Gops. Tidak mendapatkan Mikis, tidak mendapatkan Baloyski, dan fokus menuju ke arah Turtle yang ketiga untuk perfect Turtle tim RRQ. Sekalipun perfect, lihat goldnya masih terkejar dengan sangat intens. Ya, ini nggak ada perbedaan yang signifikan antara kedua belah tim. Paling dengan adanya 3 turtle yang dimiliki oleh Arkeoshi, perfect objective turtle, ternyata ini nggak cukup juga ya untuk ngebuat mereka lebih unggul dari arah ekonominya. Pertukaran inner turret dari top lane sepertinya belum bisa dilakukan. Tapi untuk saat ini dengan kehadiran Toy ya tuker dengan purple buff. Jadi tetap rugi ya bisa dibilang buat Arkeoshi. Wow, lihat di sana Direct benar-benar bisa mengacak-acak. Tapi lihat dari bottom lane, one by one situation antara sosok seorang Moskov dan Rins. Dan para pasukan dari tim RRQ, mereka coba untuk one man situation, gagal. Loncat informasi telah didapatkan. Spear of Destruction yang berhasil membuat Kadera selamat. Dengan 1 buah batu loncatan terhadap seorang Tyrant, Kadera selamatkan dirinya dari ancaman tim RRQ. Wah, dan bisa-bisanya dia tembusnya yang paling luar ya dari... Yang paling jauh. Iya, sekian banyak player dan yang paling dekat ke arah teman-temannya juga. Jadi cover bisa langsung muncul kalaupun tadi dipaksa oleh Arkeoshi. Itu kalau dipaksa malah jadi team fight yang takutnya dirugikan ya. Karena Maykits udah siap untuk nge-backup. Dan kebetulan Moskovnya juga udah punya damage pelan-pelan. Tapi balik lagi dalam 40 detik ke depan harusnya lebih berhati-hati untuk caderannya karena dia belum ready dengan Spear of Destruction-nya. Tapi mungkin untuk next team fight malahan rotasi cadera akan menuju ke top lane. Karena Lord-nya ada di bawah. Yep. Dan split push di bawah otomatis akan malah mendekati member RRQ yang akan menguasai arena dari Lord-nya. Oke, yang kita perhatikan adalah Aboy nih. Aboy dari tadi belum punya ruang nih, Vin. Iya, susah ya untuk bisa ngedapetin space-nya. Mengingat ya untuk bagian depannya hanya mengandalkan nanti ke arah Gops atau dengan Hilda-nya sendiri. Tapi untuk sejauh ini ya boy, 2 kali tumbang karena Rins agak personal ya. Dari tadi dive in langsung ke arah boy. Gak peduli apa yang terjadi, Spear of Destruction sempat digini. Oke, tapi lihat Kadera! Berhasil ditangkap oleh perpasukan dari tim RRQ. Meanwhile di bawah top lane, Toy masih selamat. Perpasukan dari tim Kickball mereka kehilangan Backhead, kehilangan Kadera, kehilangan Baloyski. Dan bahkan nampaknya Lord akan dikasih ke RRQ tanpa ada sedikit gangguan apapun. Satu momentum yang akhirnya ngebuat dari Arkeoshi bisa ngedapetin keuntungan yang jauh lebih besar. Dapetin 3 pemain, dapetin juga karena Lordnya, dan pastinya akan ada tambahan turret-turret yang bisa di-secure nantinya oleh Arkeoshi. Wah, aku cukup terkejut loh. Awalnya aku kira ya dia bakal farming di top lane, lepasin Lordnya. Itu yang biasa dilakukan sama Geek Fam. Tapi ternyata mereka mau kontes team fight. Mereka ingin menghentikan farming dari Toy. Mereka sadar dari game pertama, Toy ini benar-benar merepotkan. Yes. Tapi ya satu buah chance yang cukup ekstrim gagal didapatkan oleh Geek Fam. Tapi para pasukan dari tim RRQ mereka udah mengungguli dari 3.800 gold yang sudah melambung jauh. Dan perbedaan kali ini kasusnya adalah Harit dan Moskov masih butuh item dan bahkan Riz. Wild Dragon di following up begitu saja dan bahkan lihat satu buat Terrify tidak berhasil mendapatkan dan Mekin. Satu buat point kill ditambah dengan berhasil menghindari dia bisa diberikan oleh Susujin. Dikocek kiri kanan depan belakang dan nampaknya udah cukup sampai di situ saja. Ya, tapi nice move ya, tetap buying time yang berhasil dilakukan oleh Mekin, menghindari satu sergapan yang dilakukan oleh seorang Rin. Setup yang begitu lama akhirnya sia-sia. Tapi sekarang masalah selanjutnya adalah Lordnya udah mulai masuk. Oke, Lord udah mulai masuk, tapi pasif turret masih ada, jadi tidak terlalu worth it. Baloyski terdeteksi di depan sana, permasukan dari RRQ dan langsung mundur ke belakang Idol. Explosion-nya dikeluarkan dan satu harta-tata dan Sonata menutup seorang Baloyski. Skypicer makin menaikkan damage yang diberikan dari seorang Toy. Gops kembali lagi belum bisa memberikan
Impact kali ini sedikit keganggu, tidak distraction saja, that's it sampai di situ. Iya ya, dan gak ada informasi ya tadi ini untuk Cadera sendiri hampir. Almost is never enough. So close dan bahkan lihat member RRQ sekarang udah belajar dari Spear of Destruction tadi ya. Iya. Mereka malah berkumpul di satu titik yang dimana mereka nggak bakal ketemu gitu Iya. loh sama SOD-nya. Sekalipun SOD-nya ketemu, wow. Wah berempat sih, itu bakal jadi mimpi buruk Yes. untuk caderanya. Iya, malah jauh lebih berat ya ketika SOD-nya connect nanti. Itu malah jadi tekanan buat Geek Fam atau bahkan Boomerang. Dan sekarang Makis diganggu lagi. Purple buff masih bisa di-secure memang. Gila sakit banget ya dari Mikis itu. Waduh, ke atas bro. Dan bahkan kalau bisa kita lihat dengan dari sosok seorang Dairon yang sudah pakai Athena aja, Iya. itu meledaknya masih sakit loh Nevin. Iya. Itu mengerikan banget memang secara output damage yang bisa di-deliver sama Geek Fam. Tapi aku penasaran banget ya untuk Lord selanjutnya ya. Apakah dari Arky Hoshi akhirnya bisa nge-secure lagi untuk Lord yang kedua atau Geek Fam bisa mainin lane jauh? Kalau tadi kasusnya seperti tadi Nevin ya, Heeh. mereka kehilangan 3, ini kayaknya nggak baik deh. Karena di atas menit 12, 1, damage turret udah di defensifnya udah winning condition-nya berkurang. udah beda juga ya. Winning conditionnya beda, detikannya juga beda Nevin. Iya. Asalkan gak dipaksa team fight sebelum Lordnya mulai ya. Karena kalau tadi kan di Lord sebelumnya seperti itu ya. Betul. Iya. Mereka mulai duluan tanpa adanya Lord. Tapi kalau sekarang objektifnya ke arah Lord, mungkin bakal ada sedikit privilege buat Geek Fam dengan inner turret. Bagian bottom lane yang udah jauh banget. Nah aku setuju sih, kalau misalkan ngebiarin RRQ yang start Lord-nya duluan, itu kayak nggak masalah. Yang penting nanti SOD-nya bisa connect kok. Dan jangan lupa untuk clear bottom lane terlebih dahulu karena Moskov powernya dari split push. Wah, tapi ini bakal di-start dengan sangat amat cepat ya. Udah mulai menipis dari arah Lordnya. Oke, Spear of Destruction-nya kena. Duel tadi kena banget dan bisa di point. Permasukan tim RRQ dengan pergerakan Cadera. Ter-take down. Killing speed dari seorang Toy. Membuat para pasukan dari tim Geek Fam mereka kehilangan 3 pemainnya dan menuju ke arah poin yang kedua. Looking for wipeout. Mikes, the one last man standing. Mikes, can you do it dan wipeout. Ini bencana. Lihat betapa kerasnya RRQ berhasil meluluaskan Geek Fam dan RRQ memastikan dominasi dari Geek Slayer. Geek Slayer berhasil dituntaskan oleh RRQ Hoshi. 2-1 menjadi skor akhir. Dan pada akhirnya Geek Fam masih belum bisa bangkit dari kekalahan menghadapi RRQ. Kabar baik untuk para Kingdom tentunya. Menutup minggu ketiga, menuju minggu yang keempat dengan kemenangan penuh. Masih belum ada yang mampu untuk mengalahkan RRQ. Masih bertengger di pucuk, masih stay di puncak klasmen. Target kelima berhasil ditumbangkan kali ini. Dan selanjutnya, apakah ada target ke-6 dan target ke-7 yang akan dia hantam nantinya? Ya, luar biasa banget permainan dari RRQ Hoshi di game kali ini. Tidak ada celah yang bisa dimainkan juga oleh Geek Fam. Pressure yang terus-menerus berdatangan, team fight yang selalu dipaksakan dan team fight solid yang jelas selalu diberikan oleh RRQ Hoshi. Wow, pelan tapi pasti. Mereka benar-benar satu tujuan doang, yaitu adalah menahan siapapun yang mengganggu Sun Soo Jin ketika melakukan Lord Fight. Dan lagi-lagi permainan cover. RRQ tidak ingin kehilangan satu member pun. Dan itu yang membuat mereka menjalankan tim fight dengan solid. Ya, selalu menuju ke arah satu target yang sama, satu suara dan satu kemenangan ditambahkan lagi. Jadi langsung saja Bude Monster take it away. The Geek Slayer is here! RRQ! Mereka berhasil mendapatkan kemenangan untuk menutup minggu yang ketiga. Ditambah win streak masih terus berlangsung. Tapi ada Sun Soo Jin di sini. Tadi kayaknya di interview jawabnya dipersiapkan untuk EVOS. Tapi hari ini kamu muncul. Apakah dipersiapkan untuk melawan Cadera atau bagaimana Sun Soo Jin? Tadi ini aja kebelet pengen main sih tadi. Langsung gas saja. Ya, Kenapa nih? Ngelihat Geek Fam kah ada yang membuat kamu bangkit semangat juangmu? ya pengen pertahanin win streak lawan Geek aja sih tadi. Melawan Geek. Dan kita pasti penasaran banget ya dari tim
Geek Fam, kita melihat 2-1 game yang sangat close game. Kalau dari Sujin sendiri, bagaimana sih kamu melihat match ini? Ya seru sih, tadi bisa 2-0 cuman banyak mistake aja tadi. Banyak mistake, di game kedua kita ngelihat, deg-degan banget. Di mana ada minion yang muncul, yang defense sendirian tadi siapa ya? Rins bukan ya? Yang defense sendirian di game kedua. Rins kasih tahu gimana kamu berusaha untuk mendefense di game yang kedua. Apa yang kamu pikirkan pada saat game kedua kamu defense sendirian dan itu gagal? Sebelum turret hancur mungkin belum kalah. Gue masih masih percaya lah, cuman udah nggak bisa. Mindset yang dipegang sendirian di base dan berhadapan dengan banyaknya minion. Berhadapan dengan banyaknya minion dari Rin sendiri ketika hal itu terjadi. Gimana tuh komunikasi dengan teman-teman yang lain? Nggak komunikasi, cuman banyak yang berdoa aja. Dan sendirian loh tadi, bener-bener sendirian. Ya, Oh, udah biasa katanya ya. Udah biasa, mandiri ya Rins ya. nggak biasa. Oh, nggak biasa guys, harus bareng-bareng dong. Tapi melihat dari banyak sekali momen-momen yang menarik di game yang bisa dibilang game kedua ini benar-benar katanya bisa 2-0. Tapi apa yang membuat game ini menjadi game ketiga? Apa yang membuat kalian kesulitan? Siapa nih? Mungkin dari kita kebanyakan mistake ya Bud ya di game 2, makanya agak susah. Dari diri sendiri berarti? Ya. Tapi dari Toy, kewalahan gak sih dengan Moskov dari Cadera? Dia kelihatan banget bahwa makro dari Cadera terlihat set di mana-mana. Kewalahan banget sih Bud ya. Apalagi kan ada baru pertama kali ya lawan Balai, jadi pusing aja lawan dia. Pusing. Jadi pusing lawan Baloy? Baloynya malah Semuanya sih pusing aja. pusing aja. Ya. Apa yang kamu katakan kepada teman-temanmu ketika momen itu terjadi? Gak mau tadi. Guys, tolong guys, gitu kah? Atau kamu udah tolong Baloynya diurusin? Gak ada sih Bud ya, fokus mainan tadi. Fokus aja. Ya. Tapi untuk mengimbangi Cadera di laningnya, kita tahu Cadera adalah seorang veteran. Dan gimana sih untuk Toy tadi berhadapan dengan Cadera? Dengan Moskovnya? Cadera ya, sih gue lihat jago banget sih Bud ya tadi di landing pass-nya. Masih apa? Kalau dibandingin gue sama dia sih lebih jago dia kayaknya. Wow, masa. Coba kasih tahu. Cadera berapa, Toy berapa? 10. Cadera 10, Toy? Naik dikit lah 2. Loh, 10 sama 2 gimana? 2. Oh, waktu itu saat sekarang 2, naik sedikit. Ini yang lainnya pada ketawa nih. Masa kamu menilai dirimu 2? Yakin? Kayaknya 2 itu. 12 kalau kata Kingdom. Udah 2 aja. Udah 2 aja. Berarti di sini Toy ngasih tahu kalau ini bukan Toy yang maksimal. Ini Toy masih baru level 2. Masih bisa berkembang. Masih bisa berkembang berarti dong? Mungkin. Mungkin, oke. Tapi kita nantikan ya bagaimana nanti Toy berkembang. Mungkin sampai kalau Cadera 10, Toy 2 mungkin bakal naik-naik lagi. Dan dari Idok katanya Balo yang menjadi masalah. Idok berpikiran hal yang sama atau tidak? Geek Fam, apa yang membuat kalian sampai kewalahan dan gamenya benar-benar close game? Siapa yang bikin masalah nih di Geek Fam? Ya Baloy sama si Gobs. Baloy dan Gobs. Ya, Tadi Baloy gimana tuh? Boleh dikasih tahu nggak? ya Baloy masih main kayak biasa juga, rusuh-rusuh gitu. Tapi si Toy baru pertama lawan Baloy, makanya pusing deh. Itu dia, pusing. Gimana tadi, tapi dengan adanya kawan-kawan yang berusaha untuk menenangkan, atau apa yang kalian lakukan kepada Toy, biar Toy nggak pusing tuh. Game kedua, game ketiga selanjutnya. Ya game terakhir juga digendong Ujin aja. Ujin sama Ngeno handal. Tapi ngelihat dari terus-menerus, kita melihat bahwa tren positif terus didatangkan oleh tim RRQ. Kemenangan mereka dapatkan dan Geek Slayer sesuai yang Sujin bilang. Dan ngelihat
tren positif sudah sampai minggu ketiga. Minggu keempat juga akan menjadi tantangan nih buat tim RRQ. Karena lawannya adalah yang ada di top 2. Ada EVOS. Derby Classic sudah di depan mata. Sujin, kamu udah siap di minggu ini bahkan untuk EVOS. Mantanmu ada di sana. Albert ada di sana. Mantan dari RRQ, ini permantanan panjang banget ya. Tapi apa sih kamu sampai bisa bilang, aku udah siap nih untuk melawan EVOS. Udah dipersiapkan untuk melawan EVOS. Ada apa nih di Derby Classic? Ada apa nih di Derby Classic? Kamu kan udah siap nih untuk melawan EVOS. Bahkan di interview tadi pagi, tadi siang, tadi sore pas kamu baru datang. Kamu udah nungguin banget nih ngelawan EVOS. Kenapa nih? Karena pengen ketemu ini aja teman-teman lama. Teman-teman lama. Ya. Oke, mungkin ada yang mau ingin kamu sampaikan pada teman lamamu itu? Kasih game yang seru aja nanti. Kasih game yang seru aja. Bukan hanya Sujin yang ketemu mantan, tapi Darren, kamu tuh akan ketemu. Ada mantanmu yang berpindah, sekarang harus jadi lawan. Dan sekarang dulu satu rumah, sekarang ada di satu Derby Classic. Siapa yo? Ingat nggak? Sendal. King Sendal ada di sana. Ya. King Sendal akan menjadi lawanmu. Swaylow akan menjadi lawanmu. Apa nih yang kamu harapkan sekarang menjadi lawan di Derby Classic? Jangan curi sendal gua. Jangan curi sendalnya ya. Tapi Vivaror diharapkan oleh sendal kita, sendal Swaylow, oleh Swaylow, dia mengharapkan Vivaror. Kamu mengharapkan apa nih? Apa tanggapanmu? Mengharapkan Roar FIFA. Woohoo, Roar FIFA. Tapi Bude penasaran, sampai minggu yang ketiga belum ada yang bisa memecahkan win streak kalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalian benar-benar bisakah mempertahankan ini terus? Insya Allah Bude, kita ngasih yang terbaik aja di setiap match-nya. Memberikan yang terbaik di setiap matchnya. Tapi sampai minggu ketiga ini terlihat minggu ketiga yang pada akhirnya game kalian pecah. Ada 2 game yang setelah pecah di tiap matchnya. Apa ini? Apa? Kenapa? Ya mungkin itu teguran juga buat kita kan, biar kita nggak leha-leha. Jadi kita bakal try hard terus lah gitu. Kekalahan menjadi motivasi dan menjadi lebih try hard. Tapi kita akan break untuk 3 minggu, kita akan berpisah sejenak. Mungkin dari tim RRQ ingin menyampaikan sesuatu kepada Kingdom. Kami dari, ayo. Apa tadi? Tadi apa? Ingin menyampaikan sesuatu karena ini kita akan berpisah cukup lama. Daripada pada kangen kan? Kalau dari kita sih minal aidin wal faizin ya. Ya makasih juga buat datang dan dukung kita di sini. Tuh aja nangis. Fisik. Nangis. Udah itu aja sih. Udah itu aja. Tapi Rins pengen denger dong pakai bahasa Aceh gitu untuk khususnya nih yang di Aceh. Pakai bahasa Aceh. Bersama Idok juga boleh berdua mengucapkan mungkin untuk Apa? Sama aja sih bahasa Arab juga. Minal aidin. tambahin Rins. Kami dari RRQ Aussie mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, dan kita akan berjumpa lagi di minggu yang keempat. Sekali lagi kita rayakan bagaimana RRQ masih di pucuk, masih kedinginan. Inilah dia, tim RRQ Aussie. Begitu ramai tentunya di MPL Arena. Mengingat
lihat bahwa RRQ masih berada di pucuk mempertahankan win streak mereka. Dan memang kebahagiaan ini janganlah cepat berlalu. Karena Bude bersama dengan GoPay akan melakukan segmen GoPay Hadiah GG. Udah pada apal, udah pada siapin device-nya karena sesaat lagi kita akan menggunakan cara yang terbaru, bukan pakai kode, tapi langsung di-scan. Jadi siapkan device kalian. Caranya yang pertama, pastikan kalian punya aplikasi GoPay. Karena tinggal download aja, kalian bisa ngedapetin banyak sekali benefit. Udah pada download kan? Udah. Kalau udah pada punya, siapin ya. Karena Budi akan kasih tahu cara untuk mendapatkan GoPay. Kalian tinggal buka kamera, sebenarnya tinggal buka kamera, nanti ketika muncul kalian tinggal scan. Sudah siap? Belum, oke. Kita tunggu bentar ya. Siapin device kalian, pokoknya udah ada aplikasi GoPay. Ketika kalian nge-scan, kalian akan mendapatkan GoPay Coins secara gratis. Dan inilah dia cara untuk mendapatkan GoPay Coins. GoPay Hadiah GG. Pokoknya unduh aplikasi GoPay, lalu buka kamera pada smartphone kalian. Udah buka kamera, klik buka hadiah untuk keterima GoPay hadiah. Dan selamat, nanti bakal langsung otomatis kalian dapatkan. Pokoknya pasti GG di GoPay Games. Dan inilah dia QR untuk GoPay hadiah GG. Gercep kali. Semuanya langsung pada, yeay. Sudah dapat? Tunjukin dong, tunjukin. Yeay, dapat. Wah, Kingdom makin happy ya. Di sini pada rame-rame. Weh. Sing bener. Asik, bisa buat buka bareng, bisa buat beli, bisa buat apapun juga. Congratulations sekali lagi buat super fans yang telah mendapatkan GoPay Coins secara gratis. Pokoknya kalian harus siapin aplikasi GoPay kalian setiap kita live. Dan gak cuma setiap kita live, tapi GoPay memang memiliki banyak sekali benefit untuk kita semua. Tapi selagi kalian berbahagia, kita akan menambah kebahagiaan kalian lagi. Dengan tahu bagaimana cara kedua tim ini beradu dan memberikan mekanik, makro, segala macam. Apa sebenarnya yang dimiliki oleh RRQ sehingga mereka bisa memenangkan match ini? Langsung saja, caster. Gimana Nevin, menurut Nevin? Apanya? Bagi GoPay-nya. Bagi-bagi GoPay kan udah. Baik, Sama Ko, timnya mantap. gimana tadi menurut Nevin? Timnya luar biasa ya dari RRQ Hoshi. Gimana cara mereka bisa dapetin 2-1 di game kali ini. Sampai ngebahas masalah sendal tadi ya. Sendal, karena ya buat teman-teman yang mungkin nggak tahu itu Konteks maksudnya ya? konteksnya sendalnya tuh kemana, silakan teman-teman tonton vlognya RRQ. Betul. Itu konteksnya ada di sana Ya teman-teman kan? ya. Nah tapi ini kita akan lihat sedikit momentum yang cukup berhasil membuat getaran di Lane of Dawn. Cukup bingung saya bilangnya. Kenapa? Karena biasanya Cadira itu jarang melakukan gerakan seperti tadi loh Ranger Mas. Oh. Dan tiba-tiba dia loncat, jadi ya udah pasti dipunish gitu loh. Karena keuntungan RRQ dari awal udah banyak kan. Bersama dengan 4.000 gold. Makanya udah tinggal dipunish aja siapapun yang bikin mistake. Dan ternyata itu semua berawal dari Idok yang membuka setup semenjak awal dia bikin gobsnya bonyok. Dia bikin cadiranya nggak bermain juga. Dan semua ini jadi aman berkat Idok. Wow, ini dia untuk player of the match kita, Idok. Dengan Tigreal ya, tadi udah diwanti-wanti dari awal. Idok ininya bisa apa aja ya? Tigreal. Bisa, Tigreal. enggak, Tigreal pakai T, Tigreal pakai T. Dan kelihatan ya dari awal nih, permainan agresifnya dive in ke belakang turret, dorong ghostnya. Jadi tuh satu poin di awal aja, impactnya udah kemana-mana nih, ngebuat ghostnya nggak bisa banyak gerak lah. Ya kayak ruangnya terbatas lah intinya ya. Yep. Dan dari awal kita sempat lihat juga kayak dominasi yang terjadi ini bener-bener awalnya hanya karena Sutsujin yang bisa dapetin turtle juga. Ya. Tapi snowballingnya juga nggak berhenti karena emang Toy-nya juga aktif banget dalam team fight. Jadi Toy tahu gitu loh, di laning dia kalah. Yep. Tapi setelah dia selesai dengan adanya Skypierce, dia bakal connect sama teman-teman lainnya gitu loh. Yang menandakan bahwa ketika udah punya damage yang cukup, walaupun dia kalah dari segi laning, tapi dia menangin team fight besarnya. Dia main bersama tim. Ya, memang kalau ngomongin cara team fight besar, ini valid banget ya dari RRQ. Pertukaran sempat terjadi di momen ini juga dari Make It
Tapi ini satu user Joy yang menurut aku wow juga sih untuk Iya. para Make It ya. Ini kayaknya lawan perlu memperhatikan Joy-nya sih. Iya, mungkin nanti ya di week yang keempat bisa diperhatikan. Tapi balik lagi kalau ngomongin ke arah team fight, kayak gak dikasih celah sama sekali. Baloy yang coba untuk masuk dari bagian belakang aja, ini masih gak bisa ngedinai apa yang bisa dimiliki sama RRQ. Mulai dari dapat Cadera, itu udah mahal sih. Dan menurut aku di momen itu tanpa kehadiran Cadera udah selesai. Iya, iya. Makin lengkap juga ya. Yap. Kayak caderanya ditutup, semuanya juga nggak dapetin ruang untuk bisa masuk ke dalam area team fight. Dan kalau kita lihat dari itemnya, tadi udah sempat ada selesai dari Sujin, yaitu adalah Brute Force, yang menandakan bahwa dia makin sulit lagi untuk bisa di pick off. Dan dari awal ruang yang begitu luas ya terbuka ya dari Sujin ya. Dia pakai Trill, Emblem Assassin juga, Pure Rage. Jadi dari awal benar-benar dimaksimalkan banget potensi Lucas Jungle-nya. Karena Lucas Jungle ini ada dua tipe. Tipe yang ofensif itu udah pasti bakal langsung bikin Hunter Strike kayak gini. Tapi ada lagi tipe yang mungkin bikinnya War Axe dulu. Dia pengennya yang ada Spell Fam dulu nih Rasengan-nya. Jadi ya untuk bertahan hidup. Dan nanti ketika sudah mulai beranjak ke mid game, dia baru punya damage dari Hunter Strike. Dan ternyata Sun Sujin memilih total damage dulu. Terlihat tuh 43.000 damage. Wow. Cuma dari Sun Sujin. Ya, angka yang besar banget ya untuk ini.